Bayangkan sebuah dunia yang tampak stabil di awal tahun 2007. Harga rumah di Amerika Serikat terus melonjak, suku bunga rendah, inflasi terkendali. Dan banyak orang percaya bahwa masa depan hanya berisi pertumbuhan. Investor, bank, hingga masyarakat umum terjebak dalam euforia yang disebut Great Moderation. Mereka yakin sistem keuangan sudah semakin canggih dan aman. Namun di balik itu, benih kehancuran sudah ditanam subprime mortgage. Subprime mortgage adalah kredit perumahan berisiko tinggi yang diberikan kepada peminjam yang tidak layak kredit. Bank melonggarkan syarat, bahkan memberi pinjaman kepada orang tanpa penghasilan tetap. Mengapa bank berani? Karena mereka tidak lagi menyimpan risiko itu. Model bisnis berubah dari originate to hold menjadi originate to distribute. Pinjaman segera dijual, dikemas ulang oleh bank investasi, lalu berubah menjadi instrumen bernama Mortgage-Backed Securities atau CDO. Produk-produk ini dipasarkan ke seluruh dunia dengan label aman dari lembaga pemeringkat yang memberi peringkat AAA. Padahal, di dalamnya terkandung ribuan pinjaman rapuh yang sewaktu-waktu bisa gagal bayar. Inilah awal dari bom waktu global. Tahun 2007 menjadi titik retaknya gelembung. Harga rumah di Amerika mulai turun. Bagi debitur subprime, hal ini bencana. Cicilan naik, harga rumah jatuh, dan banyak yang gagal bayar. Agustus 2007, BNP Paribas di Prancis membekukan 3 dana investasi karena tidak mampu menilai aset berbasis subprime. Dunia mulai sadar, masalah Amerika bukan lagi masalah lokal tetapi racun yang sudah masuk ke sistem global. Krisis semakin membesar di tahun 2008. Pada bulan Maret, Bear Stearns, salah satu raksasa Wall Street, kehilangan kepercayaan pasar dan hampir bangkrut sebelum diambil alih secara darurat oleh JP Morgan dengan dukungan The Fed. Beberapa bulan kemudian, pada awal September, pemerintah US terpaksa menasionalisasi Fannie Mae dan Freddie Mac untuk menyelamatkan pasar hipotek. Namun semua itu hanya prolog. Puncak kehancuran datang pada 15 September 2008. Ketika Lehman Brothers, bank investasi berusia 158 tahun, resmi bangkrut. Keputusan pemerintah ialah untuk tidak menyelamatkan Lehman, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Jika Lehman saja bisa runtuh, siapa yang aman? Kepercayaan, fondasi dari sistem keuangan hilang seketika. Pasar kredit antar bank membeku. Bank tidak lagi percaya untuk saling meminjamkan. Investor di seluruh dunia panik, menarik dana, menciptakan bank run modern dalam skala global. Bursa saham runtuh. Dow Jones di US mencatat salah satu penurunan harian terbesar dalam sejarah. Dalam hitungan minggu, Merrill Lynch menyerah dan dijual ke Bank of America. Sementara AIG, perusahaan asuransi terbesar dunia, nyaris kolaps sebelum menerima bailout darurat $85 miliar. Dunia berdiri di tepi jurang kehancuran total. Krisis ini menyebar begitu cepat karena globalisasi keuangan. Lembaga di Eropa, Asia, hingga Amerika Latin ternyata memegang produk keuangan berbasis subprime. Saat nilainya jatuh, neraca mereka hancur, pasar kredit global berhenti berfungsi, dan ekonomi real segera terinfeksi. Resesi melanda Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, membuat konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis runtuh. Permintaan impor global anjlok. Perdagangan internasional menyusut tajam untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Pabrik-pabrik di Tiongkok kehilangan pesanan. Industri otomotif Jerman lumpuh, pemasok elektronik Asia terhenti. Dampaknya sangat buruk bagi negara berkembang. Arus modal keluar besar-besaran memukul pasar saham dan mata uang. Investor melarikan diri ke aset aman seperti obligasi pemerintah US. Banyak negara harus menguras cadangan devisa untuk mempertahankan kurs. Di Indonesia dampaknya langsung terasa. Indeks harga saham gabungan anjlok lebih dari 60%. Kapitalisasi pasar menyusut hampir separuh. Rupiah melemah tajam hingga menembus 12.000 per dolar US. Memicu trauma lama krisis Asia 1997. Pasar obligasi ikut terguncang dengan imbal hasil melonjak drastis sementara likuiditas perbankan mengetat. Sektor ekspor Indonesia terpukul keras. Tekstil, alas kaki, elektronik, hingga mebel kehilangan pesanan dari Amerika dan Eropa. Banyak perusahaan harus mengurangi produksi, merumahkan pekerja, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Pengangguran meningkat, kemiskinan kembali mengancam. Walau ekonomi real masih tumbuh positif berkat konsumsi domestik yang kuat, penderitaan di lapangan nyata, pekerja kehilangan mata pencaharian, rumah tangga menanggung beban inflasi, dan pelaku usaha kecil terseret dalam ketidakpastian. Semua ini terjadi karena satu hal, sistem keuangan global dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan memadai.
deregulasi berlebihan, keserakahan lembaga keuangan, dan peran lembaga pemeringkat yang lalai menciptakan bom waktu yang meledak dengan dahsyat. Krisis 2008 adalah bukti bahwa ketika risiko disamarkan demi keuntungan jangka pendek, akibatnya bisa melumpuhkan seluruh dunia. Warisan buruk krisis ini adalah resesi global. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, tabungan, bahkan rumah. Pasar saham kehilangan triliunan dolar. Perdagangan internasional lumpuh, dan kepercayaan terhadap sistem kapitalisme finansial terguncang hebat. Dunia dipaksa belajar dengan cara yang paling pahit bahwa stabilitas bisa hilang seketika ketika keserakahan menguasai. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar? Apakah fondasi ekonomi hari ini cukup kuat menahan badai berikutnya? Karena sejarah punya kebiasaan berulang. Dan krisis sering datang saat orang merasa paling aman. Jika menurut Anda penting untuk memahami akar krisis global ini, jangan lupa klik like, bagikan video ini agar lebih banyak orang menyadari bahayanya, dan subscribe untuk terus mengikuti analisis mendalam seputar ekonomi, keuangan, dan cara kita menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.